Syekhuna, Syekhuna. Ada partai Salafi di Mesir, orang-orang Salafi di Mesir. Terus mereka bilang mau menghancurkan piramid, mau menghabiskan patung-patung yang patung-patungnya apa itu bentuk apa namanya? Hah? Sepingnya, seping sepong ya. Dihancurkan mereka, bahkan ngebom tempat-tempat tersebut. Sebagian ini nggak berhasil, jual-jual sedikit karena bomnya kurang gede. Ini sebagian berhasil ditangkap, diajak dialog ilmiah oleh ulama-ulama Azhar. Le cah cilik, kowe iki nehmu kenal Islam iki kapan to? Iki ngerti yo. Ngerti yo le. Kamu tahulah anak kecil, kita ini masuk Islam tuh mulai zaman Amr ibnul As, sahabat yang terkenal, sangat cerdas, sangat pinter. Kita masuk Islam karena ikut arahan beliau. Dan perkara tersebut tuh sudah ada semua zaman beliau, kok tidak beliau hancurkan. Padahal tuh kubur-kuburnya orang-orang pimpinan musyrikin nggak beliau hancurkan. Kuburnya orang-orang musyrikin oleh Amr bin As tidak dihancurkan. Mungkin di antara pertimbangannya biar orang-orang itu ambil ibrah bagaimana dunia ini isinya musyrikin, muslimin, yang musyrikin akhirnya hina. Walaupun mereka punya tinggalan macam-macam tapi hina. Lah kowe lho, lah kamu baru lahir sekarang kok lebih pinter melebihi Amr bin As piye to? Sekarang dalil kamu dari mana? Pemahaman kamu tuh dari mana? Ujung-ujungnya ya dari pemahaman ekstrimnya Muhammad bin Abdul Wahab meneruskan Ibnu Taimiyah itu. Jadi kamu lihat kejadian di Mesir itu. Amr bin As membiarkan tinggalan-tinggalan kuno di Mesir itu di zaman jaya-jayanya Islam, di zaman puncak-puncaknya Islam, di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah, Sayyidina Umar yang tidak ada batilnya blas gitu loh. Lah sekarang muncul Wahabi, bukan ngancurkan seping, ngancurkan kuburnya para sahabat, ngancurkan kuburnya para wali. Itu aliran opo? Kamu bisa bayangkan pinternya kaya apa tuh, Masya Allah, kaya iblis. La ilaha illallah. Ini sekedar dialog, tapi kamu renungi. Jadi bagaimana amalannya Amr bin As ketika naklukkan Mesir, bagaimana amalannya orang-orang Salafi ketika naklukkan kampung kecil aja, langsung mana tempat musyrikin ini ya yang disembah itu, diziarah itu katanya disembah. Ini yang untuk tahlilan, oh ini nyembah kuburan tahlilan. La ilaha illallah maksudnya tidak ada Tuhan selain ahli kubur ini, tidak ada mana-mana. Nah, akhirnya kita bilang, kamu loh kok bisa tahu isi hatinya orang lain itu, belajar dukunnya di mana? Kamu bilang orang yang ngerti gaib kafir, lah kamu sendiri nuduh orang ini isi hatinya begini, berarti yang tahu gaib kamu toh. Sekarang gimana? Ayo. Jadi kejadian penaklukan Mesir itu satu kejadian yang cukup jadi bukti bahwa Salafi itu bukan sesat. A'immatul mufsidin. Ini nyata. Ini maksudnya kenapa kita bahas karena mereka ini aktif. Padahal aktifnya itu ya aktif untuk menggak aktifkan orang ikut Nabi dan para sahabat. Yang digunakan Al-Quran dan Sunnah kalimatu haqqin, yang digunakan itu kalimah kebenaran, tapi urida bihal batil.
tapi maksudnya akhirnya menjadi tidak benar. Seperti ada santri daurah 2, tidak lama ngelamar kemana-mana itu ditolak. Nah, umpamanya sekedar contoh, namanya contoh itu tidak selalu harus nyata. Nah, maka dia pada bilang pada temannya, ayo cari pahala. Ya gimana? Tafakkur fi khalqillah, tafakkur mengenai ciptaan-ciptaan Allah. Itu di Quran itu termasuk orang-orang yang dipuji Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini dalil sahih enggak? Wah, Quran ya mutawatir, bukan hanya sahih. Ayo praktek mengakrikkan Quran. Ya. Akhirnya kemana praktek? Ayo ikut saya. Kemana? Ke lapangan. Kuda. Kemana? Ke bawah Trembesi depan Kompleks Jawa Tingkir. Nah, kita duduk di sini untuk tafakkur fi khalqillah. Nah, maka ada santri-santri putri lewat. Ini khalqullah. Renungilah. Hadhihi khalqullah. Ini ciptaan Allah. Kita harus merenungi, tafakkur fi khalqillah. Wah, ini ada yang wangi, ada yang kecut, ada yang begini. Jadi begitulah kurang lebih slogan-slogan salafi itu. Enggak ikut kami bid'ah, enggak ikut kami dhalalah, enggak ikut kami, enggak ikut Quran dan Sunnah. Prakteknya malah ninggalkan Quran dan Sunnah. Nah, ringkasnya begitu itu. Dalilnya pokoknya sanad-sanad wapal. Tapi untuk apa itu? Untuk ninggalkan sanad-sanad yang sahih, riwayat-riwayat yang dari a'immah al-mu'tabarah, riwayat-riwayat yang dari ahlus sunnah al-mujma'ah alaiha.